Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, dengan Kang Ardi. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas pelajaran ekonomi, yaitu paket 5. Ya, jadi silakan kawan-kawan persiapkan bukunya ya untuk membahas paket 5 ekonomi. Jadi silakan kawan-kawan mulai dengan berdoa, kalau bisa ngaji gitu kan. Mudah-mudahan Allah tetap memaksimalkan daya serap kita. Oke ya, kita mulai karena ini garis bersih. Saya kira ini tidak terlalu harus banyak materi karena kawan-kawan sudah pernah mempelajari sebelumnya. Oke, kita masuk kepada soal yang pertama ya. Yang pertama di sini jelas, berarti kawan-kawan harus tahu kegiatan ekonomi ya. Oke, nomor 1 di sini berarti kan kita harus tahu kegiatan ekonomi. Apa aja sih? Yang pertama adalah produksi, betul, produksi. Yang kedua adalah distribusi. Yang terakhir adalah betul, konsumsi. Oke, kawan-kawan ya, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, produksi adalah kegiatan membuat atau menambah nilai guna suatu barang. Oke, si pelakunya adalah produsen, betul. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi berarti di sini kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Oke, berarti pelakunya adalah distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Berarti konsumsi di sini adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Pelakunya adalah konsumen, betul. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah E. Betul? Ya. Oke, kita lanjut kepada nomor 2. Nomor 2 di sini berarti kita harus memahami kembali ya macam-macam kegunaan benda. Oke, macam-macam kegunaan benda berarti di sini kita harus tahu makna dari beberapa option yang ada di sana. Oke, di sini kita akan lihat ya form utility, berarti di sini kegunaan bentuk. Betul, berarti barang ini atau benda ini akan lebih berguna kalau berubah bentuk. Contoh yang paling populer adalah kayu. Kayu menjadi meja atau menjadi kursi. Itu form, berarti bentuk. Yang kedua adalah space, berarti di sini tempat. Tempat ya contohnya seperti soal gitu kan, pasir lebih berguna saat dipindah tempatkan, berarti hanya dibangun menjadi sebuah rumah atau gedung. Oke, yang selanjutnya elemen itu kegunaan dasar. Jadi bahan ini gitu kan ya dibuat dari bahan yang hanya di bahan itu. Contoh misalkan kecap itu dibuat dari apa sih? Kacang kedelai, betul ya. Berarti kecap bahan dasarnya adalah kacang kedelai, artinya tidak ada bahan lain selain kedelai yang membuat kecap. Atau misalkan vitamin C itu umumnya ada di jeruk. Nah, berarti kegunaan dasar di sini adalah kegunaan dasar. Oke, selanjutnya adalah time. Berarti di sini waktu, tergantung waktunya. Contoh misalkan kayak jas hujan sama payung. Saat hujan berarti digunakanlah payung, artinya lebih berguna atau lebih bermakna. Jadi ownership, berarti di sini adalah hak milik. Hak milik di sini contohnya adalah cangkul. Cangkul berarti kan lebih berguna digunakan oleh seorang petani. Dasi lebih berguna digunakan oleh seorang pengusaha dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah servis ya. Servis di sini berarti kan kegunaan setelah ada dilayani. Contoh misalkan kayak kamar hotel. Kamar hotel akan lebih berguna, akan lebih bernilai kalau semisal dilayani terlebih dahulu. Contoh saya pemilik hotel gitu kan. Kalau misalkan hotel itu tidak mungkin dong saya tidur setiap malam pindah-pindahin kamar hotel itu. Nah, artinya saat dilayani dan dinikmati oleh seorang konsumen, berarti kan ada uang yang buat kita ya, buat pemilik dengan arti kan. Berarti di sini saat dilayani, kamar hotel itu lebih berguna atau lebih bernilai dari sebelumnya. Berjelaskan Pak ya? Jawabannya adalah B. Oke, berarti pasir berhubungan dengan tempat. Oke, lanjut kepada soal nomor 3. Berarti nomor 3 di sini kita harus tahu sistem perekonomian yang ada di dunia. Yang pertama ya adalah sistem tradisional. Betul, berarti di sini barter. Barter berarti di sini adalah tukar menukar barang. Ya, yang selanjutnya adalah sosialis atau komando. Berarti di sini pemerintah lebih berperan aktif atau lebih ngatur lah. Contoh misalkan kayak korup. Ya, yang selanjutnya adalah kapitalis pasar atau liberal. Berarti di sini dibebaskan gitu kan. Faktor produksi itu bebas dimiliki oleh swasta atau pribadi. Nah, yang selanjutnya adalah campuran. Berarti campuran di sini adalah ada pihak swasta, ada pihak pemerintah. Nah, berarti
berarti kedua-duanya berperan. Oke, beda halnya dengan Indonesia. Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Jadi artinya harus sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Berarti jelas ya, di sini jawaban yang paling tepat adalah betul, mekanisme penentuan harga artinya ada di pasar. Nah, option B sama C itu hanya sebelah. Gak bisa sekarang hanya ditentukan oleh produsen atau hanya oleh konsumen. Berarti di sini harus ada kesepakatan antara keduanya. Betul ya. Oke, yang selanjutnya adalah opportunity cost atau biaya peluang. Masih paham maksud dari opportunity cost di sini atau biaya peluang? Jadi biaya peluang adalah alternatif yang hilang karena kita memilih alternatif yang lain. Contoh misalkan ya, sebut saja misalkan Yuda misalkan. Yuda adalah seorang pelajar kelas 12. Nah, Yuda setelah lulus SMA misalkan dihadapkan oleh dua pilihan atau alternatif. Yang pertama adalah bekerja di Embrio misalkan, yang kedua adalah kuliah di UI misalkan. Ternyata Yuda itu memilih untuk berkuliah. Maka biaya peluang atau opportunity cost yang muncul adalah betul bekerja di Embrio. Jadi bayaran selama di Embrio itu termasuk biaya peluang atau alternatif yang hilang karena Yuda memilih untuk berkuliah setelah lulus SMA. Oke, kita lanjut kepada nomor 5. Nah, nomor 5 di sini ya berkaitan dengan elastisitas silang. Ya, berarti di sini kita harus tahu hubungan antara barang X dengan barang Y. Ya, kalau semisal substitusi itu bersifat apa kawan-kawan? Misalkan gini contohnya. Substitusi kan di sini menggantikan ya teh dengan kopi. Harga teh naik, permintaan kopi naik. Berarti betul ya, bersifat positif. Kalau komplementer berarti negatif. Kita lihat sekarang. Oh, ternyata ini adalah negatif. Berarti kita cari langkah pertama yang ada kata komplementer. Nah, di sini berarti B ada, C ada, dan E. Tapi kita lihat ya, pengertian dari elastisitas adalah ya. Kita lihat sekarang ada option tadi. Berarti just ya, karena 1,5% berarti kita cari yang perbandingannya sama dengan 1,5. 10 dengan 15 sama? Sama. Berarti betul. Jawabannya adalah B. Oke, paham kan kawan? Oke, kita lanjut kepada nomor 6 ya. Nomor 6 silakan kawan-kawan kerjakan di rumah masing-masing karena pernah disampaikan. Oke, atau sejenis dengan yang pernah disampaikan. Oke, ya, tinggal dilihat jawabannya apa atau bandingkan dengan yang pernah disampaikan sebelumnya. Oke, berarti kita lanjut kepada nomor 7. Nah, nomor 7 di sini kita betul-betul harus memahami makna dari soal yang ada di sana. Oke, kita lihat sekarang. Ya, pernyataan 1 betul apa salah kawan-kawan? Salah. Kenapa? Karena barang-barang pokok itu elastisitasnya umumnya adalah E lebih kecil daripada 1. Sedangkan di soal menjelaskan bahwasanya lebih besar daripada 1. Berarti pernyataan yang pertama adalah salah. Oke, kita lihat ya alasannya. Alasan di sini berarti kita harus tahu. Nah, ternyata kalau kita pahami elastisitas itu adalah respon permintaan terhadap perubahan harga. Artinya di sini ya harusnya gitu kan persentase perubahan harga atau kita lengkapi ya itu akan merespon atau mengubah ya perubahan. Oke, kita lihat sekarang. Ternyata di soal itu kebalik ya, permintaan meningkat. Oke, harganya turun, kebalik ya, kebalik. Berarti ini pun salah. Berarti jelas jawabannya adalah Oke, kita lihat kembali di nomor 8. Oke, nomor 8 di sini adalah penyusutan ya. Oke, penyusutan di sini. Kalau misalkan kawan-kawan masih ingat, itu ada beberapa cara untuk menghitung penyusutan. Penyusutan ini berarti kan lebih ke arah aktiva tetap. Oke, salah satunya misalkan gedung, kendaraan dan peralatan. Oke, kita lihat sekarang. Ya, apa aja sih untuk mencari penyusutan? Yang pertama adalah garis lurus.
Artinya setiap tahun atau setiap periode penyusutan itu sama nominalnya. Oke, berarti rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu. Berarti kan? Harga perolehan dikurangi nilai residu per umur ekonomis. Ya, berarti setiap tahun itu sama. Misalkan ditanyakan tahun keempat, ya tinggal dikalikan saja misalkan ya. Ini hasilnya 1 juta. Ya sudah, berarti kan 4 dikali 1 juta. Oke, berarti jawabannya adalah 4 juta. Berarti ini penyusutan di tahun ke-4. Oke, yang kedua yang perlu di sini adalah saldo menurun. Berarti setiap tahun itu berbeda-beda. Berarti kita harus tahu dulu. Yang pertama apa? Tarik. Betul, ini saldo menurun. Berarti kita harus tahu dulu tarik. Oke, kita anggap ini T ya. T di sini dicari dari 100% dikali 2 per umur ekonomis. Ya. Oke, ya. Sekarang ya, untuk mencari penyusutan tahun ke N, berarti ya rumusnya adalah harga perolehan dikalikan 1 dikurangi T ya, dipangkatkan N dikurangi 1 dikali T. Oke, berarti rumus untuk mencari penyusutan tahun ke N. Nah, sekarang untuk mencari nilai buku tahun ke N. Ke N di sini berarti ditanyakan misalkan tahun kedua, tahun ketiga, berarti N di sini adalah 2 atau 3. Oke, rumusnya adalah harga perolehan dikali 1 min T per pangkat N. Berarti N di sini misalkan tadi 2, berarti N-nya adalah 2. Oke, yang ketiga adalah jumlah angka tahunan. Berarti kita singkat adalah JAT ya. Untuk menghitung JAT berarti kita harus tahu dulu pembaginya berapa. Ya. Berarti pembagi di sini ya perlu kamu ketahui N ditambah 1 ya per 2. Oke, barulah ya setelah itu kita cari ya penyusutan tahun keberapa yang ditanyakan ya. Berarti untuk mencari tahun keberapa, misalkan di sini ditanyakan tahun pertama ya. Tahun pertama di sini berarti kan N-nya yang pertama adalah terbesar ya. Berarti di sini per JAT dikalikan harga perolehan dikurangi nilai residu. Ya. Jadi misalkan ya, ternyata N-nya adalah 5. Nah, berarti misalkan sini 5. Berarti untuk mencari JAT adalah N-nya berapa? 5 ditambah 1 per 2. Berarti 5 dikali 6 per 2. 5 kali 6? 30 per 2. Berarti 15. Nah, JAT di sini berarti 15. Oke? Oke. Di soal sama kan? 5 tahun? 5 tahun. Berarti kita sudah tahu nih JAT-nya di sini 15. Nah, maksud dari N terbesar berarti di sini 5 sampai dengan 1. Berarti untuk mencari tahun pertama ya, itu rumusnya adalah N terbesar 5. Ya, JAT-nya adalah 15 dikalikan harga perolehan dikurangi nilai residu. Oke? Oke, berarti di sini 5 per 15. Oke, dikalikan harga perolehannya adalah 20 juta. Terus nilai residunya adalah 2 juta, berarti 18 juta. Betul ya. Berarti 18 juta di sini ya, langsung aja 18 juta. Oke, sekarang 5 per 15 dikalikan 18 juta. Berapa?
Tuh, 6 juta. Nah, berarti jelas jawabannya adalah option. Oke, paham kan kawan? Nah, berarti untuk mencari penyusutan itu bisa mencari dari garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahunan. JAT di sini berarti harus cari dulu JAT-nya berapa. Ya. Oke, atau misalkan cara tradisional 5 tahun. Berarti itu artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Berarti 15 ya, silakan ya kawan-kawan mau pakai rumus ini atau yang ini juga sama. Oke? Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 9. Nomor 9 di sini yang paling pasti ditanyakan adalah pendapatan. Pendapatan itu bisa berupa cash, juga bisa berupa piutang atau belum nyampe uangnya gitu kan, belum dibayarkan uangnya. Berarti dari soal jelas ya 6.500.000. Oke. Ditambah 12.400. Berarti jawabannya adalah 18.900.000. Nah, ini adalah pendapatan. Karena tadi pendapatan itu tidak harus berbentuk uang. Ya. Oke, misalkan gini, misalkan di jurnalnya ya. Piutang. Berarti ini kalau ini pendapatan, tetap ini pendapatan. Begitu juga dengan kas, dengan pendapatan. Sama ini pun pendapatan. Ya, berarti jawabannya adalah option B. Tuh. Oke, paham kawan? Oke, kita lanjut kepada nomor 10. Nah, nomor 10 Del itu berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan. Ya, berarti di sini tujuannya adalah untuk melihat kesehatan si perusahaan, gitu kan? Berarti kan di sini akan berkaitan dengan investasi, ya. Untuk investor berarti kita harus tahu dulu seperti apa sih kinerja perusahaan itu, sehat atau tidak. Ya, yang selanjutnya adalah untuk terjun di bursa efek. Akan dilihat sekarang penanam saham atau membeli sahamnya, oh ternyata ini perusahaan sehat. Berarti untuk menanam saham di sana itu bisa disimpulkan baik, gitu kan? Oke, berarti untuk mencari DR nomor berapa ini kawan-kawan? Nomor 10, ya. Untuk mencari DR di sini berarti kita harus membandingkan, ya, membandingkan antara total hutang dengan total modal. Total hutang per total modal. Oke, kita lihat sekarang. Hutangnya berapa? Hutangnya adalah 40 juta. 40 juta. Sorry. Per, kita ini kan, kita anggap M. Berarti di sini deltanya udah ketahui kan? 0,8. Ya sudah, gitu kan? Tinggal dikali silang M sama dengan, tinggal pindah ke sini kan? Ini pun pindah ke sini. Berarti 40 juta per 0,8. Berarti modal yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah berapa? 50 juta. Berarti jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami? Oke, kita tambahkan sekarang di sini aja ya. Oke. Untuk menilai sebuah perusahaan itu ada beberapa cara. Ya. Yang pernah saya sampaikan adalah yang pertama adalah likuiditas. Berarti di sini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Berarti di sini ada istilah current ratio. Berarti di sini adalah aktiva lancar, oke, per hutang lancar, betul. Hutang lancar. Ada juga quick rasio. Ya, berarti di sini tetap aktiva lancar, tapi dikurangi dulu persediaan. Ininya sama, hutang lancar. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah betul, solvabilitas. Berarti solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Berarti di sini kita harus tahu ya,
total aktiva per total utangnya. Berarti untuk mengetahui solvabilitas. Yang ketiga ada rentabilitas, ya. Rentabilitas ini ada dua. Yang pertama adalah ekonomis, ya. Berarti di sini membandingkan, ya, laba kotor dengan modal sendiri atau total modal sendiri boleh, sendiri ditambah modal asing, ya. Oke. Yang kedua adalah rentabilitas modal sendiri, ya, berarti tinggal laba bersih per modal sendiri, Nah, kawan-kawan kita simpulkan sedikit, ya. Berarti untuk mengetahui, ya, kinerja atau kesehatan sebuah perusahaan itu ada beberapa cara. Yang pertama dari sini berarti kan membandingkan seluruh utangnya dan modal-modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah likuiditas. Likuiditas di sini berarti kan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek atau hutang lancarnya. Berarti ada dua kan, ada current ratio, ada quick ratio, ya. Berarti current berarti kan lancar, kalau quick berarti cepat, ya. Berarti tinggal dibedakan. Kalau misalkan current ratio berarti aktiva lancar dibagi utang lancar. Oke. Quick berarti di sini ada pengurang, yaitu persediaan, membaginya sama. Yang kedua adalah solvabilitas. Solvabilitas berarti di sini adalah untuk mengetahui berapa sih kemampuan perusahaan itu untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Berarti jelas kita harus tahu dulu total aktivanya berapa per total utangnya berapa. Oke, yang terakhir adalah rentabilitas. Rentabilitas di sini ada dua, ada ekonomis, ada modal sendiri. Yang membedakannya adalah kalau misalkan rentabilitas ekonomis berarti di sini menghitung dari laba kotor. Laba kotor dibagi modal sendiri ditambah modal asing atau tambahan modal, ya. Yang kedua adalah rentabilitas modal sendiri. Berarti di sini dari laba bersih per modal sendiri. Oke? Ya, silakan kawan-kawan dipahami dulu. Oke, kawan-kawan, kita lanjut kepada nomor 11, ya. Nomor 11, ya, di sini berkaitan dengan pendapatan atau misalkan elastisitas pendapatan, ya. Diketahui bahwasanya pendapatan konsumen naik. Nah, loh, kenapa ini pembelian barang naik turun? Nah, berarti di sini kalau misalkan berkaitan dengan elastisitas berarti elastisitas negatif. Artinya, ya, nomor 11, ya, nomor 11, ya. Pendapatan naik, tapi kenapa permintaan akan barang X, ya, ternyata turun? Ya, berarti di sini, ya, barang ini termasuk barang inferior. Betul, ya. Kenapa? Karena barang inferior itu berbanding terbalik dengan pendapatan. Ya, contoh misalkan kayak apa sih barang inferior? Contoh misalkan kayak sendal jepit. Sendal jepit, ya. Kalau misalkan pendapatan kita meningkat, itu lambat-laun kita akan tinggalkan. Artinya kita akan membeli sepatu atau yang lebih mahal dari sendal yang bersangkutan. Ya, oke. Berarti jawaban yang paling tepat adalah betul 4 saja, D, kan? Oke, berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya, ya. Ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi, ya. Perlu kamu ketahui pembangunan dengan pertumbuhan itu ada sedikit perbedaan. Yang sangat membedakan adalah kepada efeknya. Kalau pembangunan itu memperhatikan, ya, kelestarian, gitu kan, efek untuk masyarakat yang bersangkutan. Nah, berarti kalau kita simpulkan pembangunan di sini akan melihat beberapa aspek. Oke, nomor 12. Yang pertama, aspek yang pertama adalah struktur ekonomi. Oke. Yang kedua adalah pendapatan per kapita. Oke. Yang ketiga adalah indeks pembangunan manusia. Nah, mungkin di sini yang membedakan adalah di IPM. Indeks pembangunan manusia. Ada beberapa faktor di sini. Yang pertama adalah panjang umur dan kesehatan. Jadi artinya IPM di sini manusianya harus panjang umur dan
sehat. Oke. Yang kedua adalah berpendidikan. Pendidikan artinya yang memperhatikan dari pemulihan ekonomi, berarti memperhatikan juga ya masyarakatnya. Berarti harus berpendidikan, ya minimal tidak buta huruf. Oke. Yang selanjutnya adalah kelangsungan hidup. Ya, dari sini bisa dibedakan atau dipecah lagi menjadi lamanya hidup, rata-rata lamanya hidup, sama lamanya bersekolah. Ya, misalkan menjadi barometer, ternyata warga Kuningan atau Cirebon itu kebanyakan kuliah. Ya berarti kita bandingkan dengan daerah lain gitu kan, IPM-nya lebih baik mana? Ternyata ada satu daerah yang ternyata kuliahnya itu jarang. Berarti secara penilaian indeks pembangunan manusia lebih baik Kuningan dan Cirebon. Oke, dari hal ini ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah hilangnya kemiskinan, betul kan? Sehat. Ya umumnya kalau misalkan miskin kan itu rentan daya tahan tubuhnya lemah kan ya. Oke, berarti kenaikan GNP berarti di sini akan berkaitan dengan pendapatan per kapita. Semakin tinggi GNP, semakin tinggi kemungkinan juga semakin tinggi pendapatan per kapita. Selanjutnya kelestarian alam, jelas karena tadi ya perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan itu adalah kelestarian. Tapi kalau misalkan membuka sebuah infrastruktur misalkan kayak jalan tol segala macam itu harus perhatikan gitu kan, kelestarian lingkungan. Jangan-jangan gitu kan Papua misalkan ya, Papua ternyata dibangun tol terlalu banyak, padahal masyarakat Papua itu belum perlu secara maksimal tol, padahal gitu kan ya, hal-hal seperti itu bisa merusak kelestarian atau kebiasaan masyarakat Papua yang menjadi terganggu. Berarti itu tidak termasuk pada pembangunan ekonomi. Oke, selanjutnya adalah kenaikan income per kapita. Jelas ya, berarti ini ada di poin kedua. Berarti jawabannya adalah betul. Oke, kita lanjut kepada nomor 13. Ini disinggung ya, pernah disinggung di paket 4 ya. Cuman bahasanya agak diubah sedikit ya. Kalau kita bahas sedikit tentang pengangguran, kemarin kita sudah bahas gitu kan. Cuman di sini ada beberapa istilah ya. Penetapan upah minimum berarti di sini berkaitan dengan apa? Gaji. Nah sekarang kawan-kawan, kalau semisal kawan-kawan seorang warga Kuningan ternyata UMR atau UMK Kuningan terlalu kecil, akan rela kerja nggak di sini meskipun tidak cukup untuk kehidupan? Tidak kan tentunya. Ya berarti di sini termasuk kepada pengangguran karena ketidakcocokan. Betul? Oke, berarti jawabannya adalah situasional. Tapi di sini jawaban yang tepat adalah D. Oke? Selanjutnya, ini berkaitan dengan motif memegang uang. 14 ya. James Keynes ya. Ada 3. Yang pertama adalah motif transaksi. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Yang ketiga adalah spekulasi. Oke. Di saat kita memegang uang menurut James Keynes ya, kita akan mendahulukan transaksi, artinya akan membelanjakan, membeli barang-barang kebutuhan yang termasuk kebutuhan pokok ya yang harus dipenuhi. Yang kedua berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini berarti kan barangkali di kemudian hari entah itu sakit, entah itu untuk kuliah misalkan, nabung untuk kuliah atau nabung untuk jangan-jangan nanti kemudian hari sakit, berarti masuk kepada motif yang kedua berjaga-jaga. Spekulasi. Prinsipnya spekulasi di sini berarti kan ini sudah terpenuhi, berarti uang yang sisanya kita akan gunakan untuk usaha atau berinvestasi. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah D, investasi. Betul ya. Nomor 15. Nomor 15 di sini berkaitan dengan pajak. Pajak ada yang bersifat langsung, ada yang bersifat tidak langsung. Pengertian dari langsung yaitu pajak yang tidak bisa dipindah namakan atau dipindah alihkan. Ya,
Jadi nggak bisa sekarang pajak itu dipindah namakan kepada seseorang. Berarti harus atas nama yang bersangkutan. Di dalam hal ini adalah PPH, pajak penghasilan. Gak bisa saya bekerja dapat uang yang bayar pajaknya misalkan orang lain, nggak bisa gitu kan. Yang kedua adalah PBB. PBB berarti pajak bumi dan bangunan. Misalkan nama gedung ini ya pemiliknya adalah Haji Sahil misalkan ya, berarti bayar pajaknya pun harus atas nama Haji Sahil atau tanda tangannya harus Haji Sahil. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Oke, kita lanjut kepada nomor 16. 16 di sini berkaitan dengan elastisasi betul, elastisasi ya. Berarti di sini ada kaitannya dengan barang substitusi. Kita lihat sekarang. Untuk mengurangi subsidi BBM, pemerintah meningkatkan harga BBM. Betul nggak kawan-kawan? Betul ya. Dengan mengurangi subsidi berarti harga BBM itu naik karena dikurangi subsidinya. Oke, berarti pernyataan 1 betul. Sebab dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, konsumsi BBM semakin meningkat. Betul. Tapi berhubungan nggak kawan-kawan? Tidak. Ya, jadi satu sama lain betul, tapi tidak berhubungan. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya, ya. Nah, berarti di sini kita harus mengetahui istilah-istilah untuk mengenali ini naik atau turun berkaitan dengan mata uang. Oke, nomor 17. Ya, berarti di sini ada istilah apresiasi. Berarti lawannya adalah depresiasi. Oke, ada hal lain misalkan di sini, istilah lain. Ada revaluasi dengan devaluasi. Oke. Untuk apresiasi dan depresiasi itu adalah kejadian. Kejadian naik turunnya nilai mata uang dibandingkan dengan mata uang lain. Misalkan rupiah dengan dolar. Kalau ada penurunan nilai mata uang terhadap dolar, berarti istilahnya adalah depresiasi. Misalkan sekarang ya sudah mencapai 16.000. Nah, berarti dari sebelumnya kan 14.000, berarti ada penurunan atau depresiasi. Paham? Oke, kalau evaluasi dengan devaluasi berarti inilah kebijakan. Kebijakan untuk apa? Kok ada kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang? Nah, ini akan berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan atau kebijakan devaluasi berarti di sini meningkatkan nilai mata uang. Berarti devaluasi menurunkan nilai mata uang. Kalau devaluasi sering kita bahas itu untuk meningkatkan ekspor. Betul ya, berarti semakin murah dong harga barang-barang kita saat dijual ke luar negeri. Berarti di sini dilakukan kebijakan menurunkan nilai mata uang. Oke. Pernyataannya, apresiasi rupiah terhadap mata uang asing berdampak pada penurunan ekspor di Indonesia. Salah apa bentukan kawan? Apresiasi kepada ekspor. Betul ekspor. Salah ya. Oke, berarti pernyataan 1 apresiasi rupiah terhadap mata uang asing berdampak pada penurunan ekspor. Betul ya? Karena penurunan. Berarti pernyataan 1 betul ya. Sebab kenaikan nilai rupiah berdampak pada uang asing menaik, harga relatif produksi ekspor Indonesia naik. Berarti jawabannya adalah A. Oke ya. Jadi sini tadi pernah dijelaskan apresiasi berarti meningkat kan? Ya, otomatis kalau meningkat berarti barang-barang Indonesia akan lebih mahal dari sebelumnya. Ya, oke. Selanjutnya nomor 18. Barang ekonomi adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka, betul ya? Karena barang ekonomi di sini ya harus dikonsumsi. Yang ke penyebabnya, jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Ya, tapi kalau misalkan dari pemahaman ini tidak berhubungan. Yang atas membahas barang ekonomi, yang bawah hanya membahas secara umum jumlah barangnya saja. Ya, berarti kan bisa barang bebas atau barang yang lain. Berarti jawabannya adalah B. Ya, oke. Selanjutnya 19 ya.
Barang given. Nah, barang given itu termasuk kepada jenis barang inferior. Ya, cuman ada beberapa tambahan atau penjelasan tambahan. Barang given itu contohnya adalah barang-barang bekas. Berarti barang bekas di sini ya saat harganya naik, permintaan pun akan naik. Aneh ya? Aneh sekali gitu kan? Oke, saat harganya turun, permintaannya akan turun. Nah, tapi yang ditanyakan di sini lebih berpengaruh efek dari pendapatan atau dari barang substitusi kepada barang given gitu kan? Yang paling pasti kenapa sih kita mengkonsumsi barang-barang given? Ya jelas karena pendapatan kita kurang. Ya berarti jawabannya tepat. Kenapa? Barang given adalah barang yang efek pendapatannya lebih besar daripada barang-barang efek substitusi. Itu jelas ya. Kenapa tadi misalkan kita mengkonsumsi barang-barang bekas karena pendapatan kita kurang. Oke, sebab barang-barang given ketika harganya turun, permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Betul. Tapi kawan-kawan, kita cermati berhubungan nggak? Tidak ya. Yang atas mah berkaitan dengan efek yang ada antara pendapatan dan substitusi, yang bawah hanya menjelaskan. Oke, kawan-kawan paham? Oke. Dan satunya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran produsen. Ya, awas di sini ada sedikit yang harus kita dalami karena ada beberapa opsi yang sekiranya ngejebak. Ya, perlu kita ketahui yang menggeser kurva penawaran itu salah satunya yang jelas harga. Ya, yang kedua adalah bahan-bahan baku termasuk gaji, ya, bahan mentah dan faktor produksi. Ya, yang kedua, yang selanjutnya adalah teknologi. Berarti teknologi di sini akan menggeser ke sebelah kanan saat teknologinya meningkat. Ya, selanjutnya adalah pajak. Pajak berarti sini kan mempengaruhi produksi. Berarti saat pajak meningkat, penawaran ke kiri. Beda hanya dengan subsidi. Kalau subsidi meningkat atau ada subsidi, berarti penawaran bergeser ke sebelah kanan. Dari option 1 sampai 4, ya berarti satu, harga barang sendiri jelas. Pendapatan konsumen. Nah, pendapatan konsumen di sini berarti ini adalah mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. 3, harga bahan baku jelas, ya. Semakin tinggi bahan baku berarti semakin sulit seorang produsen memproduksi, artinya akan menggeser sebelah kiri, mempengaruhi. Yang keempat adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk di sini itu lebih erat kepada permintaan. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke. Selanjutnya nomor 21. Nah, 21 ini berkaitan dengan elastisitas. Nah, elastisitas ini berarti kita harus mengetahui apa yang diketahui dan apa yang dicari. Nah, nomor 21 ya. Diketahui elastisitasnya adalah berarti E sama dengan 0,8. Maka jika harga turun sampai 50%, berarti harganya turun nih berapa? 50%. Ya otomatis gitu kan. Ini kata kuncinya, berarti Q-nya akan naik. Betul nggak? P turun pasti Q naik. Tapi kita harus tahu nominalnya berapa. Ya, oke. Kita lihat sekarang. Berarti di sini perbandingannya adalah karena elastisitas itu pengaruh harga atau pengaruh perubahan harga terhadap permintaan suatu barang. Berarti ada gini, 1% perubahan harga itu mempengaruhi 0,8 permintaan barang. Jadi kita anggap ini berbanding. Nah, karena ya harganya turun 50%, berarti di sini kita anggap X nih, X di sini berarti Q-nya, ya. Oke, berarti kita kali silang saja, berarti X atau di sini kan, formulanya seperti apa? 50 dikali 0,8, tuh 40%. 40% tadi naik apa turun? Naik. Berarti naik 40%. Berarti jawabannya adalah C. Oke ya. Nomor 22. Berikut adalah contoh pasangan barang bersifat komplementer atau saling melengkapi.
Saling melengkapi di sini berarti kan akan lebih berguna, akan lebih bernilai kalau barang-barang itu digunakan bersama-sama. Gula dengan kopi, gula dengan teh itu berguna bersama-sama, lebih berguna. Kita lihat sekarang. Secara sempurna, berarti secara sempurna di sini tidak bisa dipisahkan. Ya jelas ya, kalau misalkan dipisahkan berarti jawabannya adalah B. Karena gak mungkin dong kita hanya menggunakan sebelah sepatu kiri saja atau kanan saja gitu kan. Kalau yang lain misalkan baju dengan celana, bisa gak dengan yang lain misalkan? Bisa gitu kan. Atau yang lainnya motor dengan bensin, bisa gak dengan selain bensin? Bisa gitu kan. Artinya betul saling melengkapi tapi tidak secara sempurna. Paham? Oke. Selanjutnya nomor 23. 23 di sini kita harus menganalisis pergeseran kurva permintaan. Ya, karena di sini D juga D2 ke D3. Nah, baik lagi kepada awal. Apa aja sih yang menggeser kurva permintaan? Yang pertama jelas adalah harga. Karena harga berbanding terbalik dengan permintaan, harga naik, permintaan turun. Betul ya. Sekarang ya selanjutnya yang paling pasti adalah pendapatan. Pendapatan kita meningkat, otomatis kita akan menambah ruang konsumsi. Berarti saat pendapatan meningkat akan menggeser ke sebelah kanan. Selanjutnya adalah selera. Selera di sini berarti keinginan untuk mengkonsumsi. Ya, semakin tinggi selera berarti semakin tinggi juga permintaan barang yang akan dikonsumsi. Selanjutnya adalah barang substitusi atau barang yang berlawanan. Ini juga akan mempengaruhi. Semakin tinggi harga barang yang dikonsumsi, berarti semakin tinggi juga permintaan barang substitusi yang lainnya. Selanjutnya adalah perkiraan akan harga. Misalkan di bulan depan ternyata kemungkinan akan kenaikan harga, berarti dari sekarang kita akan meminta lebih banyak barang yang bersangkutan. Oke, berarti jelas jawabannya adalah D. 23 jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya, nah ini berkaitan dengan tabungan dan konsumsi. Oke, pernah disinggung sebelumnya, tapi di sini kita akan tambahkan. Karena yang ditanyakan adalah titik impas ya, titik impas atau keseimbangan pendapatan. Rumusnya ada beberapa yang bisa kawan-kawan kerjakan. Yang paling pasti Y sama dengan C ya, karena tadi keseimbangan artinya seluruh pendapatan akan dialokasikan untuk berkonsumsi. Atau rumus lain adalah BFPY A per M PS ya. Untuk mencari fungsi ya, berarti kawan-kawan bisa menggunakan beberapa cara. Ya, cara yang pernah sampaikan sebelumnya adalah Y min Y1 Y2 kurang Y1. Intinya berarti C kan? C1 C2 C1. Oke ya. Silakan nanti kawan-kawan kerjakan di rumah. Saya akan pakai cara yang kedua. Ya. Cara yang kedua yaitu dengan mencari B atau di sini M, P, C ya. Dan A-nya. Ya, kita akan cari kedua-duanya. Oke, dari yang diketahui. Oke. Yang diketahui pertama ya, yaitu Y1, Y2, YC1, C2, S1, S2. Yang ditanyakan adalah ini, berarti kita abaikan yang S. Oke. Berarti untuk mencari B ya, berarti di sini perubahan apa? Betul, perubahan C per perubahan Y. Berarti M PC kan? Oke. Berapa sih perubahan C? 15 ya. Silakan kawan-kawan itu betul kan 15? Perubahan Y-nya adalah 20. Oke. 15 per 20. Berapa kawan-kawan? 0,75. Berarti ini B-nya. Berarti sudah diketahui B-nya, berarti kita tahu juga dong ya, dengan cara apa? Dengan cara memasukkan ke fungsi C. Fungsi C apa? C sama dengan A plus B Y. Kalau misalkan kita menggunakan C yang pertama, berarti Y-nya pertama. Oke, kita gunakan C yang pertama misalkan. C yang pertama adalah 100. A-nya berarti yang dicari kan? B-nya berapa? B-nya adalah 0,7, nih yang diketahui. Dikalikan Y-nya berarti yang pertama 100
20. Berarti jelas A-nya ya, silakan kawan-kawan kalikan, tidak luaskan ya. Ini 100 dikurangi 90. Berarti jawabannya adalah 10. Berarti fungsinya adalah C ya sama dengan 10 plus 0,75 Y. Nah, ini sudah ada kan, tinggal dimasukin saja ya. Kira-kira cara mana yang paling gampang? Ini apa ini? Oke, kita coba ke sini ya. Oke. Berarti tinggal masukin A-nya berapa? A-nya adalah 10 MPS. Awas, ini MPS ya kan? MPS berarti 1 dikurangi 0,75, berarti 0,25. 10 dibagi 0,25, 40. Nah, berarti tugas kawan-kawan silakan ya buktikan menggunakan rumus ini, benar nggak ini? Gitu kan? Dan buktikan ini ke sini. Ya, betul nggak jawabannya 40? Ya, jadi silakan kawan-kawan ya sambil nunggu kabar berita dari pemerintah seperti apa kelanjutannya. Gitu kan? Jadi silakan kawan-kawan kerjakan ini, apakah betul ini? Dan cara ini, gitu kan? Apakah betul? 40. Oke, ya. Ada kan opsinya? Opsinya adalah B, betul ya. Selanjutnya, berikut ini adalah sumber pendapatan. Ya. Yang termasuk pendapatan rumah tangga keluarga adalah berarti di sini pendapatan yang bisa didapatkan. Ya, kalau kita singgung kepada sebelumnya ya, diagram lingkar kegiatan ekonomi ada RTP, ada RTK, konsumen berarti kan, dan pemerintah sama masyarakat luar negeri. Nah, kemarin pernah singgung rumah tangga konsumen berarti bisa menjadi seorang pemilik faktor produksi, ya, pekerja berarti kan, dan pemilik faktor produksi atau membeli sahamnya. Ya, otomatis gaji dapat, gitu kan. Bunga simpanan dapat, bisa. Yang selanjutnya adalah sewa hak milik. Nah, tadi kan kita mempunyai faktor produksi, kita sewakan, dapat uang sewa, bisa. Dan selanjutnya adalah laba. Karena kita atau konsumen juga bisa menjadi seorang pemilik. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke? Kita lanjut kepada nomor 26. Strategi pembangunan dengan memperkuat sektor industri. Nah, ini sebenarnya kalau kawan-kawan jeli gitu kan, itu pasti bisa kita kasih logika. Ya. Otomatis kalau misalkan kita lihat dari option A sampai E, B mungkin gitu kan, C mungkin gitu kan, D mungkin E mungkin. A di sini pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, di sini terlalu jauh pikirannya ya, berarti jawaban yang kurang tepat adalah A. Ya, paham ya? Paham ya? Artinya di sini kita lihat dari option, oh ini bisa, tapi A, gitu kan, ada ketidakmungkinan. Belum tentu lah, kayak gitu kan? Oke. 27 ya. Di sini masuk ke sini kan? 27 di sini aja nih, 27. Kita lihat sekarang ya, option A 1 sampai 4. Yang pertama, masuk gak? Masuk. 1 ke 2 kan, berjaga-jaga. Oke. 2. Wah, 2 mah ngaco ya. Berarti salah. 3. Betul, masuk juga ke 2. Ke berjaga-jaga. 3 juga. 4. Salah. Berarti terakhir adalah kecuali. Berarti kecuali di sini adalah 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kawan-kawan, kita lanjut kepada nomor selanjutnya, yaitu nomor 28. 28 di sini berkaitan dengan ketenagakerjaan. Berarti kita harus paham beberapa istilah di ketenagakerjaan. 28. Ya, yang pertama kita harus paham tenaga kerja. Ya, dan di sini dibagi 2 menjadi ya angkatan kerja
dan bukan angkatan kerja. Dengar? Oke. Tenaga kerja adalah semua warga atau semua penduduk ya yang bisa bekerja atau menghasilkan barang dan jasa. Ya, tapi di sini ada batas usia, yaitu usia produktif. Berapa? 15 tahun ke atas. Tadi 15 tahun ke atas. Jadi seluruh penduduk yang mampu bekerja atau memproduksi barang dan jasa. Ya, yang usianya 15 tahun ke atas. Oke, di sini bagi dua, ada angkatan kerja dan juga ada bukan angkatan kerja. Berarti prinsipnya sama. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja itu usianya 15 tahun ke atas. Yang membedakan di sini kalau angkatan kerja berarti di sini ya dia berumur 15 tahun tapi belum atau sedang bekerja. Berarti kan kalau nganggur angkatan kerja gitu kan, bekerja angkatan kerja. Ya, ataupun yang dia berhenti bekerja, contoh misalnya kayak cuti, sakit, izin atau mogok kerja, itu termasuk kepada angkatan kerja. Atau misalkan ini pengangguran, sedang bekerja, sama berhenti bekerja. Dia tuh gak nganggur ya, cuman dia tuh berhenti sejenak atau tadi misalkan kayak sakit, izin gitu kan, berarti ini masuk pada angkatan kerja. Ya, tapi sama usianya 15 tahun ke atas. Oke. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Berarti di sini sama usianya 15 tahun ke atas. Mana ada beberapa yang termasuk pada angkatan kerja, yaitu yang sedang sekolah atau kuliah, ya, sudah ibu rumah tangga, sama pensiunan. Pensiun, sorry, ya. Berarti ini adalah bukan angkatan kerja. Oke? Berarti kesimpulannya adalah angkatan kerja adalah seluruh penduduk yang mampu bekerja, ya, yaitu umurnya di atas 15 tahun yang bekerja atau nganggur atau yang berhenti bekerja. Kalau bukan angkatan kerja, berarti dia masuk kepada tenaga kerja, usianya 15 tahun, cuman dia sedang bersekolah atau ngurus rumah tangga atau sudah pensiun. Oke, berarti dari penjelasan di atas yang termasuk kepada angkatan kerja. Satu, betul ya, karena sudah lulus kuliah atau sudah sarjana. Satu, betul. Krisna mahasiswa, berarti bukan angkatan kerja. Dewi ibu rumah tangga, berarti bukan angkatan kerja. Pak Isman seorang pengangguran, sedang mencari kerja, berarti masuk kan pengangguran. 5, pensiunan PNS, berarti masuk ke pensiunan. Pak Teguh seorang tentara, berarti masuk sini kan sudah bekerja. Berarti jawabannya adalah 1, 4, 6. Oke. Selanjutnya nomor 29. 29 ya, pernah disinggung sebelumnya, ada beberapa biaya di perhitungan biaya produksi, ada biaya tetap sama biaya variabel. Kalau biaya tetap berarti biayanya tidak dipengaruhi oleh banyaknya output. Ya. Kalau misalkan biaya variabel berarti dipengaruhi oleh banyaknya output atau berubah-ubah. Ya, seiring berubahnya output. Oke, berarti jelas jawabannya adalah B. Nomor terakhir di sini berkaitan dengan pergeseran produk penawaran, sudah disinggung sebelumnya ya. Oke, jadi kita lihat. 1, berkaitan dengan upah, berarti gaji masuk. Pajak masuk? Masuk. Selanjutnya, biaya masuk. Peningkatan harga masuk. Berarti jawabannya adalah E. Oke, itu kawan-kawan ya. Pembahasan ekonomi paket 5 ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mempelajari ini ya, dan mudah-mudahan juga ya kawan-kawan masih diberi semangat ya untuk menghadapi UTBK.
Oke, mungkin ini penjelasan dari Kang Ardi, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kondisi ya, jangan sampai goyah, tetap menjadi seorang pejuang SBMPTN. Oke, sekian dari Ardi. Selamat mengerjakan atau selamat belajar. Ardi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.